gak sih? Kangen seseorang, tapi yang bikin lu kangen bukan tentang raut wajahnya, bukan juga tentang alis tebalnya, bukan cara lu menatap punggungnya dari kejauhan. Lebih dalam dari itu, lu kangen suaranya, lu kangen isi pemikirannya, lu kangen bercandaannya, lu kangen kepribadiannya. Semua itu yang buat lu jatuh. Tapi gak selalu tentang fisik. Bersama dengan gue, kita coba kembali mengudara sama-sama. Ini podcast kedua gue. Mungkin kalian yang belum denger podcast gue yang sebelumnya, kalian bisa cek di video gue sebelumnya. Ngobrolin topik yang bikin gue seneng adalah, sebenarnya topik ini pingin gue bahas dari kemarin, tapi biar ada bahan podcast aja. Dari bayangan lo yang buat gue rindu akan isi kepala lo, tapi bukan sekedar fisik lo. Pembahasan yang cukup fundamental, tapi juga ringan kali ini. Gue kasih judul, Begitulah Hebatnya Cinta. Kayaknya pas judul itu buat podcast kali ini. Gue ngebahas podcast ini dengan perasaan tenang dan senang. Gak ada kekecewaan, kegelisahan, ataupun kekhawatiran. Dan gue juga berharap semoga teman-teman yang lagi mendengar podcast ini, yang di dalam kamar ataupun di luar kamar, atau di sela-sela jam istirahat kerja, atau di kesendirian yang menjelma malam, semoga podcast ini bisa jadi teman kalian ya. Emang mungkin gak mudah buat bikin kebahagiaan, tapi rasanya kalau udah gitu dikasih tenang aja udah cukup rasanya. Yuk, bareng-bareng kita melangkah ke pembahasan utama. Kembali lagi via suara bersama gue, Agung, di podcast Teman Insom. Kenapa gue kasih nama Teman Insom ya? Karena gue bikin podcast ini malam hari, di saat orang-orang sedang tidur, dan gue malah bersuara. Dia pernah bilang gini ke gue, tenang, nanti kita yang buat sama-sama. Dari dia, gue jadi belajar bahwa bahagia itu memang kita yang ciptain. Dan tentang kesedihan, dia juga bilang, gak akan datang kalau bukan kita yang mempersilahkan. Benar-benar. Sama dia, gue ngerasa gak ada yang perlu ditakutkan. Entah saat itu dunia sedang baik-baik saja, atau memang dia yang mampu bikin tenang.
dan ngasih rasa nyaman. Jujur gue gak ngerti. Tapi waktu sama dia, bahagia, tenang, hangat, damai, gabung jadi satu, dan gak ada bedanya. Waktu dulu juga gue bingung kenapa harus jatuh sama dia. Bingung tanpa sadar, bilang iya. Bingung seakan semua itu terjadi tiba-tiba tanpa ada aba-aba sebelumnya. Kenapa harus ada namanya gitu? Kenapa harus ada parasnya? Kenapa harus ada dia yang memenuhi isi kepala gue? Padahal kalau dipikir-pikir, bukannya dia gak sesuai sama kriteria gue. Begitulah hebatnya cinta. Terkadang fisik pun jadi nomor 2, atau bahkan jadi prioritas yang utama. Maksudnya bahkan gak jadi prioritas yang utama. Selama nyaman udah di dalam genggaman, untuk apa lagi? Ya udah, tinggal jalanin aja. Hal-hal gitu tuh yang buat gua sadar setelah kepergiannya. Cari yang lain gak semudah yang dipikirkan. Kalaupun kembarannya ada 10 tersebar ke seluruh penjuru dunia, gue yakin yang benar-benar gue cinta sama isi kepalanya ya cuman dia. Cuma satu di dunia. Ya kira-kira begitulah. Justru jatuh cinta yang kita suka dari kepribadiannya, dari tata caranya, dari habitnya, justru itu tuh yang buat susah move on-nya. Dari sini gue juga banyak belajar sih. Yang cantik dari luar belum tentu cantik dari dalamnya. Jadi buat kalian yang sempat murung atau kecewa cuma gara-gara dinilai dari fisik doang, hey, tolong dengerin gue. Bahkan lu tuh lebih jauh, lebih istimewa daripada itu. Namanya juga cinta. Kan dari hati ke hati, bukan dari hati ke fisik. Oh iya, kalau kalian yang pernah punya hubungan terus putus hanya gara-gara fisik, jangan sedih, jangan kecewa. Tapi kalaupun lu mau nangis, ya udah, gak apa-apa, nangis aja. Tapi bentar ya. Yang harus nyesel itu dia, bukan kamu. Karena kalau dia cinta tapi menuntut kamu untuk jadi orang lain, itu tuh percuma. Mulai belajar lagi sendiri untuk memperbaiki diri. Nanti yang dicari-cari ujung-ujungnya juga nongol sendiri. Lagi-lagi yang kita butuhkan hanya bersyukur. Bersyukur masih bisa melihat yang indah dengan 2 bola mata ini. Bersyukur masih bisa menyusuri setapak demi tapak dengan kaki. Karena gak semua yang ada di bumi bisa ngerasain itu. Kalau soal bentuk dan ukuran, biar Tuhan yang ambil kendali. Kita sebagai hambanya cukup terima dan syukuri. Karena perbedaan itu keindahan. Makasih udah dengerin podcast gue ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan tersenyum untuk dirimu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.